Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 yang sudah Biba cintai. Minggu kemarin sudah terlaksana vaksinasi massal ya. Tentunya semoga kita semua dengan ikhtiar kita melakukan vaksinasi, kemudian kita menaati protokol kesehatan dan olahraga, dan tetap tidak terlalu berkerumun ya. Ya, semoga segera pandemi ini segera berakhir dan kita segera tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang kelompok sosial. Kita sudah menjelaskan di pertemuan pertama pengertian kelompok sosial. Pertemuan kedua kita membahas tentang bagaimana pembentukan kelompok sosial, ya kan. Kemudian kita juga sampai pada tahap kemarin terakhir itu bentuk-bentuk kelompok sosial itu apa aja, ragam-ragam kelompok sosial menurut tokoh-tokoh. Dan kalian juga ada tugas yaitu mapping peta konsep, membuat peta konsep dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang sudah Ustazah jelaskan di PowerPoint terakhir pertemuan minggu keempat sebelum vaksin itu. Jadi bagi siswa-siswa yang belum mengumpulkan tugas ya dari tugas 2 minggu yang lalu itu mengenai peta konsep ragam bentuk kelompok sosial, dan misalkan nggak punya PowerPoint-nya karena sudah hapus ya materi minggu-minggu lalu, bisa dicek di YouTube Ustazah Habibatur Rohmatil Haq, pakai ki ya, sesuai dengan PowerPoint ini. Jadi di YouTube-nya Ustazah Habibah itu semua ada PowerPoint dari pertemuan sosiologi minggu pertama hingga sekarang, baik kelas 10, 11 dan 12 ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau yang ketertinggalan PowerPoint bisa dilihat di YouTube Ustazah Biba dengan akun YouTube Habibatur Rohmatil Haq atau Habibatur Rohmatil gitu, atau Habibatur RH gitu. Pokoknya dicari link YouTube-nya atau bisa WA Ustazah. Ya, bagi yang belum mengumpulkan tugas mind mapping kemarin ya, Ustazah cek beneran itu sebagai penambah tugas kalian di rapot nanti. Kita membahas tentang permasalahan sosial ya, permasalahan sosial di dalam masyarakat. Apa sih permasalahan sosial? Itu berasal dari kata masalah sosial, social problem. Apa sih social problem itu? Social problem adalah ketidaksesuaian, namanya juga masalah. Apa sih yang disebut dengan masalah? Orang itu dianggap bermasalah atau tidak itu apa indikatornya? Masalah sosial indikatornya yaitu ketidaksesuaian antara fenomena atau realitas sosial yang terjadi dengan nilai norma di masyarakat sekitar. Jadi kuncinya adalah tidak sesuainya apa yang dikerjakan oleh seseorang, individu atau kelompok itu dengan harapan masyarakat ya. Ya seperti ini, masalah sosial yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara realitas yang telah terjadi dengan harapan masyarakat atau lingkungan sekitar. Contohnya, masyarakat itu pengennya kita hidup tidak ada kriminalitas, hidup damai, tidak ada maling, tidak ada nothing, pencurian, jambret, maling, dan lain sebagainya di kampungnya. Namun, suatu saat terjadi fenomena adanya maling, jambret, dan lain sebagainya. Berarti itu kan tidak sesuai harapan masyarakat, tidak sesuai dengan nilai, norma, aturan yang ada di masyarakat. Sehingga there is social problem ya, in here, di lingkungan itu gitu.
Jadi masalah sosial itu kuncinya satu. Namun ketika itu dianggap wajar, ya tidak ada masalah. Misalkan mencuri, jambret itu dianggap wajar, ya tidak ada masalah. Namun karena itu dianggap tidak wajar, tidak sesuai dengan nilai norma masyarakat, jadinya jatuhnya ada masalah. Definisi masalah sosial menurut para tokoh, ya. Kita lihat Surjono Sukanto. Permasalahan sosial menurut Surjono Sukanto ini adalah tokoh sosiolog Indonesia. Buku-bukunya pun juga cukup banyak. Permasalahan sosial yang berhubungan dengan nilai moral masyarakat dan lembaga sosial masyarakat. Permasalahan sosial perlu memperhatikan ukuran-ukuran masyarakat tentang hal yang dianggap baik dan hal yang dianggap buruk. Dan menurut Kartini Kartono, semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Permasalahan sosial dapat terjadi karena sebagian besar masyarakat menganggap adanya situasi yang bersifat mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan banyak orang. Eli M. Setiadi dan Usman Khalid. Permasalahan yang menyangkut persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masalah sosial dapat mengganggu integritas hubungan sosial dalam masyarakat. Itu adalah intinya, tapi pada umumnya itu secara umum adalah masalah sosial itu secara sosiologisnya tuh masalah itu artinya ini. Jadi nanti kalau ketika ada UTS, UAS atau ujian, ya tidak jauh-jauh dari konsep ini, tidak sesuainya realitas sosial yang terjadi dengan nilai norma masyarakat. Sebenarnya ini juga gak jauh-jauh dari konsep itu tadi, cuman ini lebih banyak, ya kan? Tidak sesuai dengan nilai masyarakat, apa yang dianggap baik buruk, bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat, ya kan? Ya, pastinya mengganggu kehidupan masyarakat. Contoh masalah sosial. Nah, menyontek saat ujian, ada realitas seperti itu. Harapan lingkungan sekitar bersikap jujur. Nah, percaya diri itu penting. Membentuk karakter siswa percaya diri, jujur untuk masa depannya nanti dalam berkehidupan, dalam bekerja, dalam menjalin hubungan dengan teman-temannya, hubungan sosial, pasti dibutuhkan karakter percaya diri dan jujur. Itu dilatih dari saat sekolah, dari saat ujian, ya kan? Menyontek saat ujian itu adalah perilaku yang tidak jujur. Nah, akhirnya ada masalah itu karena harapannya inginnya jujur masyarakat, ya kan? Karena dimanapun ketidakjujuran itu akan membawa malapetaka, ya. Karena terdapat ketidaksesuaian dua hal antara harapan dan fenomena, maka fenomena menyontek saat ujian dianggap masalah sosial. Ya, paham ya tadi? Dan kita membahas tentang dua kriteria penentuan gejala sosial sebagai permasalahan sosial. Jadi, suatu gejala sosial, ya, kita bertemu di kelas 10, gejala sosial itu adalah peristiwa-peristiwa sosial, itu dianggap masalah berdasarkan ukuran apa? Ada ukuran subjektif dan ukuran objektif, ya. Kalau subjektif otomatis kan pendapat masyarakat sendiri-sendiri, ya. Kalau objektif itu ada ukurannya jelas. Kita lihat. Peristiwa itu dianggap masalah ketika subjektif, merupakan upaya mengidentifikasi masalah berdasarkan interpretasi masyarakat yang bersifat relatif, ya. Contohnya apa? Di Papua tidak memakai baju, hanya memakai bawahan saja yang menutup kemaluan atau biasa disebut dengan koteka kalau laki-laki, dan perempuan juga tidak pakai apa-apa yang atasnya karena cuma ditutup dengan daun pisang atau apa gitu. Itu adalah mereka tidak masalah karena this is tradisi, ya kan? Culture, this is culture nenek moyangnya berpakaian seperti itu, dan agamanya mereka pun juga agama yang agama kepercayaan mereka juga mengidealkan berpakaian seperti itu, sehingga tidak masalah, ya, tidak ada masalah dengan pakaian seperti itu. Namun bila dibawa ke masyarakat Jawa, this is social problem, ini masalah, ya. Karena apa? Karena nggak pakai baju ya jelas masalah dong di masyarakat Jawa, ya kan?
pastinya itu agama manapun di masyarakat Jawa pasti tidak memakai baju sama sekali, dari atas aja bagi perempuannya itu sangat masalah gitu. Jadi ini kriteria subjektif. Jadi dianggap masalah itu berdasarkan apa? Berdasarkan tergantung interpretasi masyarakat itu sendiri, tergantung wilayahnya masing-masing yang bersifat relatif. Kemudian yang kedua, kriteria ini mengacu pada nilai, norma, dan standar sosial yang dipegang teguh oleh setiap kelompok masyarakat. Ya. Kenapa disebut relatif? Karena setiap kelompok masyarakat memiliki ukuran masing-masing dalam menentukan masalah sosial. Nah, example lagi nih dari Ustazah. Ketika kita tidak memakai hijab atau penutup kepala bagi perempuan di kota Mekah, maka dianggap masalah sosial. Yes, mereka memakai aturan syariat agama mereka, ya. Karena tidak sesuai dengan nilai normal lingkungan masyarakat sekitar. Berbeda apabila kita di pantai yang banyak melihat bule-bule berjemur dengan pakaian mini, ya kan? Ya kan? Coba kalau misalkan di kota Mekah memakai pakaian mini saat berseliweran, pasti dong this is masalah, this is social problem. Meskipun kitanya yang tidak berhijab aslinya di sana menjadi berhijab gitu karena menghormati peraturan budaya mereka. Itu adalah kriteria subjektif dalam menentukan masalah atau tidaknya di masyarakat. Kemudian yang objektif adalah upaya identifikasi masalah berdasarkan interpretasi masyarakat yang bersifat baku. Parameter tersebut berupa data, angka statistik, teori-teori ilmiah. Jadi data-data penelitian. Pihak penentu masalah sosial biasanya pada kalangan akademisi, ilmuwan, yang melakukan penelitian sosial dengan indikator acuan yang beragam seperti indikator sederhana, indikator kependudukan, indikator berganda, indikator jarak sosial, atau indikator partisipasi sosial. Jadi, misalkan nih, ya kan kalau kita melihat di TV-TV itu ada wawancara. Menurut peneliti, Lembaga Penelitian Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, LSI, LIPI. Kemudian menurut pakar sosiolog, menurut pakar antropolog, menurut pakar sejarah Wahwan, bahwa di masyarakat saat ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan cenderung tidak percaya dengan kinerja pemerintah. Nah, misalkan kayak gitu nih. Jadi mereka mengukur data gitu, ya kan, sudah melakukan survei baik by telepon atau penelitian terjun lapangan. Kebanyakan masyarakat Indonesia pada saat ini berapa persen yang tidak percaya dengan pemerintah, kinerja pemerintah Indonesia? Berapa persen tidak percaya dengan kinerja DPR Indonesia? Nah, jadi there is something problem, ada sesuatu masalah nih di negara kita karena menunjukkan hasil survei masyarakat tidak percaya sebesar cukup besar persentasenya. Itu mereka berbicara berdasarkan data, ilmu, ya, mereka meneliti dengan ilmu yang mereka miliki, ilmu sosial gitu. Nah, itu adalah, loh kenapa kamu kok bisa mengatakan Indonesia tidak sedang baik-baik saja? Karena bla 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 bla. Nah, this is kriteria objektif, ada standarnya, ada perhitungannya berdasarkan teori-teori ilmiah, berdasarkan ilmu. Ya, ilmu berarti ya berdasarkan logika dan standar-standar ilmu. Lanjutan kriteria objektif, indikator sederhana menggunakan angka statistik, misalkan angka kriminalitas di daerah, kan ada tuh biasanya di polisi-polisi itu ya, angka kriminalitas di kota sekian meningkat atau menurun. Nah, jadi masalah sosialnya itu ada berapa datanya. Indikator kependudukan, data kependudukan untuk menentukan masalah sosial, tingginya angka kematian. Contoh nih, data berbunyi, tingginya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran di kota ini tidak sebanding sehingga menyebabkan masalah minimnya penduduk atau angka kelahiran negara. Setiap rumah sakit atau setiap puskesmas pasti punya datanya itu. Jadi there is problem, something problem in healthy, di kesehatan kota mana gitu. Kemudian indikator berkanda, gabungan antara indikator sederhana dan kependudukan, pastinya by riset.
jarak sosial, menganalisis kerenggangan ikatan jarak. Jadi contoh mengukur tingkat kerukunan antar beragama, toleransi diukur dengan angket. Ini kayak kuesioner Google Form ya. Bila jawaban angket skor semakin tinggi berarti semakin tidak harmonis. Jadi ini juga penelitian-penelitian sosial biasanya memakai indikator skor 1 sampai 7. Itu namanya ini indikator jarak sosial. Indikator partisipasi menggunakan data sedikit banyaknya masyarakat yang berperan, berkontribusi. Contoh, rendahnya peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak. Ya, mempengaruhi kenakalan remaja, mempengaruhi angka melek huruf, maksudnya itu angka putus sekolah. Jadi menaiknya rendahnya peran orang tua dalam mendidik anak mempengaruhi putus sekolah anak dan sebagainya. Itu juga indikator partisipasi masyarakat. Ini by riset, intinya adalah objektif itu by riset. Kalau subjektif menyebut masalah sosial itu berdasarkan pendapat masyarakat itu sendiri sesuai wilayahnya masing-masing. Nah, kita sudah bahas what is social problem, kemudian kita sudah membahas what is indikator social problem, dan sekarang kita membahas mengenai sumber-sumber permasalahan sosial atau sumber-sumber masalah sosial. Masalah sosial itu sumbernya dari mana aja. Itu permasalahan sosial dapat muncul karena terjadinya, dasar kita membahas secara sosiologis ya, dasarnya social problem itu ya berawal dari interaksi, dinamika, dan perubahan ya di dalam masyarakat itu sendiri. Jelas dong ya kan, kalau mencontek itu atau kriminalitas kan ada interaksi antara korban dan pelaku ya kan, ada dinamika masyarakat yang misalkan konflik dan lain sebagainya. Masyarakat tidak lurus-lurus saja tapi juga bergejolak, berkonflik ya. Kemudian ada perubahan sosial. Kita tidak pungkiri di dunia ini ada perubahan-perubahan yang dulu tidak ada teknologi, dulunya hanya teknologi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hingga 5.0 ya. Reformasi digital 5.0 hingga pada saat ini itu juga membuat masalah-masalah sosial di masyarakat tentunya berdampak. Meskipun positif, pastinya juga ada berdampak negatif yang menimbulkan masalah sosial. Itu karena adanya perubahan sosial. Jadi 3 ini ya kuncinya. Pihak-pihak penentu ya terjadinya permasalahan sosial. Siapa aja sih yang menentukan bahwasanya, menjustifikasi bahwasanya wah ini ada masalah nih gitu. Nggak semua orang kan kadang-kadang bisa menjustifikasi ini ada masalah atau tidak gitu. Nah, siapa aja nih yang biasanya menentukan terjadinya masalah sosial di suatu lingkungan? Masalah sosial dapat ditentukan oleh beberapa pihak. Siapa aja ya? Nah, terutama pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Jadi dia punya kekuasaan atas wilayah tertentu. Ya, pastinya dia punya jabatan di wilayah itu. Seperti pemerintah, tokoh masyarakat, ya kan? Tokoh adat, tokoh agama, ya kan? Ya, kalau pemerintah otomatis kan presiden, DPR, hakim, ya kan? Terus ya kalau di tingkat kecil berarti sampai RT, RW, kelurahan, kecamatan ya. Dan juga instansi-instansi atau lembaga terkait pendidikan yang bisa menentukan bahwasanya ini salah atau tidak. Kalau di lingkungan pendidikan ya kepala sekolah, ya kan, yang bisa menjustifikasi bahwasanya wow ini ada masalah nih di sekolah, berarti ya kepala sekolah dan jajarannya. Jadi lembaga-lembaga terkait pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, kesehatan, teknologi dan lain juga memiliki turut andil dalam menentukan suatu masalah sosial. Terutama orang yang memiliki wewenang ya, kuncinya adalah ini, orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, tanda petik ini kuncinya ya, yang punya jabatan, misalnya kayak kepalanya lah di suatu wilayah tersebut. Kita juga melihat mengenai social problems. Social problems itu ada 2 ya, ada 2 jenis apa aja tuh Ustazah?
manifest social problem dan latent social problem. Ya, manifest itu apa? Nyata, kelihatan bener-bener kelihatan di permukaan. Masalah itu terdengar di depan umum gitu ya, maksudnya tersadarkan, kita tuh sadar maksudnya kalau wah ini ada masalah gitu. Tapi kalau latent social problem dia tersembunyi, namanya laten itu kan kayak sembunyi. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari kalau fenomena ini mengakibatkan masalah sosial, atau sebenarnya terjadi masalah sosial namun kita tidak tahu. Nah, itu tersembunyi. Kadang kita tidak sadar, ya kan? Makanya itu seorang sosiolog, seorang ilmu sosial, seorang anak sosial yang fokusnya di bidang sosial harus peka, harus mengasah kepekaan apakah di masyarakat ini terjadi problem or nothing problem, ya kan? Mulai dari sekarang dilatih kepekaan itu, ya kan? Kekritisan kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita, cara berpendapat kita itu harus menunjukkan kita adalah seorang yang berpendidikan, terutama mempelajari ilmu-ilmu sosial, ya. Nah, contohnya apa sih, Bu? Masalah sosial tersembunyi itu. Kita next. Nih, masalah sosial nyata. Kelihatan banget nih. Bullying di lingkungan remaja. Masalah tersebut terlihat nyata dan ditularkan oleh remaja-remaja yang melakukan penyimpangan sosial. Ternyata ini pasti ya kan, kalau nggak mulutnya, perilakunya bullying biasanya kan. Siapa yang biasanya suka bullying, nyebut nama orang tua dan sebagainya, itu kan kelihatan banget ya. Nanti ujung-ujungnya cekcok, ujung-ujungnya konflik, ya kan. Udah deh, biasa-biasa aja, bercanda sewajarnya, ya kan, supaya tidak menimbulkan pergesekan, ya, dan konflik sosial. Masalah sosial nyata itu kelihatan tuh kayak ini. Lah, terus masalah sembunyi-sembunyi itu apa sih, Ustazah? Ini. Nah, contohnya nih, latent social problem. Tidak sadar apabila kita menggunakan kendaraan pribadi menyebabkan pencemaran udara di bumi. Sadar nggak? Apalagi yang biasanya dia individu nih, tapi naiknya mobil gitu kan. Ya kan, individu nih, kalau di Jakarta sudah menetapkan tuh nebeng mobil ya, atau nggak gitu sistem genap ganjil transportasi umum kalau nggak gitu. Dan dulu pernah ada kebijakan nebeng teman kerja mobil gitu. Padahal kita menganggap menggunakan kendaraan pribadi itu lebih efisien, ya kan? Namun kita tidak sadar bahwasanya itu menyebabkan pencemaran udara di bumi. Kemudian juga menyebabkan tingkat kepanasan, ya. Apa sih kepanasan itu namanya? Naiknya suhu bumi sehingga menyebabkan kutub utara itu mencair esnya, sehingga nanti bisa jadi ya suhu bumi itu semakin panas, ya kan. Kalau gitu merusak lapisan ozon, kalau nggak gitu ya nantinya akan ketika kutub utara itu mencair leleh dan ketika di laut ya jatuhnya nanti malah gelombang air laut itu semakin tinggi, example jadi tsunami dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita tidak sadar kalau dampaknya itu begitu jauhnya ya kan. Kalau kita belajar geografi pasti kita tahu, pasti kita paham, ya kan. Sebenarnya seperti itu, tapi apa boleh buat gitu loh. Karena masyarakat itu lebih ke gaya hidup, ya kan, kemakan oleh gaya hidup, ya kan, modernitas. Padahal modernitas itu yang menciptakan adalah manusia itu sendiri, dan manusia itu sendiri adalah yang merusak bumi kita sendiri gitu. Karena faktor apa? Ya faktor kapitalis, industrialisasi, ya kan. Gimana pabrik pembuatan mobil menggenjot produktivitas mobil dan sebagainya, sehingga kita nggak mau ya kita juga memakai itu, karena memang yang menciptakan roda perekonomian seperti ini ya manusia itu sendiri. Nah kalau kita nggak kritis, ya kan, kita termakan oleh budaya modernitas yang berlebihan, ya kan, ya buat apa gitu loh. Orang sosial harus bisa kritis, ya kan, bisa melihat mana itu yang penting, mana tidak penting, mana yang itu masalah dan mana itu bukan masalah. Padahal kita menganggap menggunakan kendaraan pribadi efisien, ya kan.
Contoh lagi juga ada nih, tindakan korupsi atau suap yang tidak diketahui oleh banyak kalangan. Itu juga latent social problem. Nah, namun ini ya kurang dikit. Perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Ada pula gejala sosial atau fenomena sosial yang awalnya bukan merupakan permasalahan sosial, tetapi teridentifikasi sebagai masalah sosial. Awalnya bukan masalah sosial, lambat laun menjadi masalah. Nah, apa ini? Contoh, penggunaan internet awalnya dianggap sebagai kemajuan teknologi. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan internet menjadi permasalahan sosial karena internet disalahgunakan untuk membuat konten negatif, mengandung perbuatan sara dan pornografi. Ya, jadi sara itu mendiskreditkan ras tertentu, ya kan, yang memicu adanya ketidaktoleransian antar umat beragama, suku, ras, ya, akhirnya menimbulkan konflik, ya kan. Terus juga pornografi, dan itu akhirnya merusak, ya kan, merusak pikiran kita, merusak tatanan kehidupan kita sebagai warga negara yang sebenarnya multikultural, multibudaya, dan merusak diri kita sendiri gitu. Teknologi dibuat manusia, merusak manusia itu sendiri, ya kan. Jadi kita harus sadar gitu loh. Kita setiap memakai apapun itu, kita harus berpikir. Kita buang mudorotnya, kita ambil hikmah dan manfaatnya, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan, kita lihat dulu yang kita ikuti itu kira-kira berdampak negatif atau positif bagi kita gitu loh, ya. Kita sebagai seorang sosial, justru kita harus bisa mengkritisi, kita harus bisa memberikan saran yang terbaik kepada teman-teman kita, ya kan. Bahwasanya nggak bagus itu untuk gini, ya kan. Kita harus seperti ini, toleransi, kita harus ya toleransi, persatuan, ya, Pancasila, persatuan gitu loh. Kita sesama manusia, warga negara, ya kan. Nothing gitu loh, tidak usah seperti itu. Karena kan ada sih konten-konten yang menimbulkan isu sara dan pornografi, itu juga tidak baik untuk otak kita. Inilah yang disebut dinamika sosial, ya kan, perubahan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi masalah sosial. Perubahan sosial dari mananya? Sudah ya dari teknologi. Dulu nggak ada teknologi, ya nggak ada masalah sebanyak ini. Dulu ada masalah, tapi nggak sebanyak, nggak sekompleks perubahan sosial di era modernitas ini. Ya, tentunya masalah zaman dulu ya gitu-gitu aja, masalahnya tidak sekompleks masalah sekarang. Tuh, itu ada dinamika sosial itu tadi. Perubahan masyarakat kadang gini, kadang konflik, ya kan, kadang tidak konflik, itu aja. Itu adalah masyarakat, ya kan. Jadi kita sebagai seorang sosial harus kritis dalam melihat masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang definisi masalah sosial, jenis-jenis masalah sosial, subjek yang berhak menentukan masalah sosial, indikator penentuan masalah sosial, hingga pada tahap perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Nih yang terakhir, karena perhatian masyarakat apa yang dianggap masalah sosial berbeda-beda, ya. Kalau subjektif tadi berbeda-beda dan tergantung dengan tempat dan waktu, agar kita menjadi bagian masyarakat yang tidak melakukan penyimpangan, ya, tidak melakukan bagian dari ketidakharmonisan sosial, maka sebaiknya kita berpegang teguh pada pedoman agama kita, nilai-nilai Islam. Mana yang buruk dijauhi dan yang baik dilakukan dan di-sharekan. Insyaallah masa depan selamat dunia dan akhirat, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang nantinya dapat mencelakai kita, orang tua kita, keluarga kita, ya. Semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.